Kenapa kepercayaan turun ya karena kita sering di-prank sebenarnya, Di-prank. dalam tanda kutip di-prank. Berat banget ya Berat pembahasan berat, kita, ini episode pertama udah berat banget gitu. kayaknya tuh Orang-orang kayak skip gitu nonton, kayak apa sih ini berat banget pembahasannya gitu. akhirnya semua orang beli Bear Brand semua. Susi tuh jadi kasihan Milo. Ya, ngapain kita sekarang? Nggak tahu. Ya, oke lah kembali lagi. Selamat datang dalam Sindir Siniar Siniar di di rumah. Rumah. Sementara itu nama siniar kita mungkin akan berubah, mungkin. Mungkin kalau kita syutingnya udah nggak di rumah lagi. Mungkin. Jadi Sindir itu siniar ya, siniar di rumah. Masih dalam tahap perencanaan ya teman-teman. Yang baru pertama kali dengar karena kita juga baru pertama kali siaran. Yoi. Ya bagi teman-teman yang belum tahu arti dari siniar, siniar itu adalah padanan kata bahasa Indonesia dari podcast. Jadi bahasa Indonesia podcast itu adalah siniar. Makanya kita pakai nama siniar di rumah. Siap. Nah, jadi itulah ya. Jadi kita tuh dari tadi tuh sebenarnya sebelum take video atau apa bahasa Indonesia take ya? Ambil. Nah, sebelum ambil video ini ya. Kalian nggak usah digituin lah. Enggak, Kalau mau enggak. take juga nggak apa-apa, Oke, 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 take oke. aja gitu. Maaf. Jadi sebelum kita take video ini kita tuh udah berpikir nih, Mhm. apa ya nama siniarnya yang bagus ya? Mhm. Ada siniar di rumah, terus Siniar siniar malas mikir. males mikir gitu. Ya tapi masalah nama biarlah Masalah nama nantilah ya, nanti nanti kita lah. urus ya. Nanti kalau misalkan, teman-teman ya teman-teman aja lah. Kita Mhm. kan siapa tahu berteman nanti. Ya, Sama yang nanti kalau misalkan teman-teman ada usul gitu, nama siniar yang tidak jelas ini apa, ya silakan usulin aja. silahkan diusulkan. Kemana aja boleh ngusulinnya. Yang penting kita bisa lihat. Ya, Lewat jadi telepati juga boleh. telepati, benar sekali ya, untuk hemat kuota. Nah, jadi sebenarnya siniar kita ini sama sekali belum berkonsep. Bener? Bener, sama sekali nggak ada konsepnya. Jadi kita Sama mau sekali. mau ngomongin apa juga kita nggak tahu. Apa aja yang pokoknya apa yang ada. Intinya kita tetap akan membahas berita-berita yang lagi panas, yang Ya, lagi, trending lah ya dalam seminggu ini. Kita harapkan bahwasanya setiap minggu, harus ada berita-berita yang panas. Ah, berarti jelek ya? Setiap minggu kita berharap ada berita-berita yang trending yang panas. ya. Kalaupun nggak ada beritanya, kita bikin sendiri. Kita bahas sendiri. Apa Oke, apa siniar apa mungkin media-media tuh kayak gitu ya? iya ya, Ya, jadi jangan kalau misalkan nggak ada berita, dia goreng sendiri. nah, Iya iya, bisa jadi ya. baru Eee, siaran pertama udah aduh mohon maaf, udah berbahaya. mohon maaf semua, halo Baru siaran keluarga pertama kita udah di rumah, berbahaya. mohon maaf semuanya kalau mungkin ini, membahayakan kalian. Ya, jadi selanjutnya jadi ya seperti itulah rencananya, siniar kita ya teman-teman. Jadi kita akan membahas, berita-berita yang lagi trending, yang lagi emang gencar-gencar dibicarakan selama seminggu berjalan. Mhm. Nah, kebetulan minggu ini, kita sudah merangkum, Andi sudah merangkum ya, beberapa berita-berita yang sepertinya sedang hangat. Ya. Gimana? Hangat nggak nih? Kalau dipegang-pegang sih anget sih tadi. Aduh, takut aku jadinya. Panas bisa dibilang panas Panas nih. sekali ya. Cuman ada ya satu berita yang bikin aku kaget baru bangun. Hmm, Ternyata, tadi pagi itu heeh, ada presiden yang meninggal di rumahnya. oke. Nah, tadi pagi itu hari ini ya, hari kita syuting itu di hari apa ini? Oh, hari Rabu, Ah, Kamis? Kamis ya. Oke. Ya 8 Juli, ya kita syuting, video ini tanggal 8 Juli dan Tadi tadi pagi pagi banget aku baca mhm, beritanya, itu ada presiden yang meninggal yaitu Presiden Haiti. Haiti. Ya, Presiden Haiti dia meninggal di rumahnya. Aduh, Jadi bisa dibayangin nggak? Maksudnya kayak, tempat harusnya rumah presiden itu kan adalah tempat yang teraman gitu kan. iya Rumah iya kita iya, sendiri pun kita merasa harusnya itu tempat teraman, apalagi nih rumah kediaman presiden gitu. Harusnya kan ada yang menjaga dan lain bener bener. sebagainya. Tapi malah meninggal di rumahnya. Iya, Nah, meninggalnya kenapa dulu? Sakit perut, atau gimana nih, Ndi? yang jelas bukan Covid ya. Bukan Covid ya, Ya tapi karena, di berita yang aku baca itu mhm, dia meninggal ada suara-suara apa itu? lanjut lanjut. Suara dari mana tuh, Ju? Ada suara bisikan. Ya, kalau yang aku baca Heeh. dari beritanya itu dia meninggalnya itu karena dibunuh. Wah, Jadi, pembunuhnya ini nyusup apanya, menyelinap menyelinap, menyelinap ke rumahnya dia, melewati oke. semua penjagaan-penjagaan ketat yang ada di rumah presiden tersebut,
dan akhirnya berhasil membunuh presiden dan juga melukai istri dari, Pak Presiden, Oke, kalau gitu. misalkan kita yang setelah aku dengar ya beritanya ini, Mhm. pembunuhnya niat. Niat niat banget. Nah, Niat, selain niat dia juga terlatih, iyalah kabarnya kabarnya gitu. orang coba ya, rumah presiden sudah pasti pengamanannya, pas pampresnya itu sudah melakukan, eee, pengamanan yang dengan sangat ketat ya. Mhm. Tapi dia berhasil masuk, udah berarti kan bisa jadi dia orang yang apa mungkin orang dalam? Nah, itu belum Heeh, tahu sih, nggak tahu juga sih tapi ya. kabarnya udah ada beberapa orang yang dilumpuhkan dan Mmm, juga ditangkap gitu. oke dah. Berarti ya setidaknya, ada yang selamat walaupun di dalam duka cita itu ya? Iya, Setidaknya istri dari istrinya Bapak Presiden Haiti ini masih selamat dan mengalami luka, ya kita turut berduka cita lah nih ya. ya. Turut berduka cita atas kejadian ini, semoga apapun, yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk mencari, mengungkap kasus ini, semua bisa berjalan dengan lancar lah. Dan tentunya keluarga yang ditinggalkan dan negara yang ditinggalkan pun juga kuat ya, apalagi dalam kondisi pandemi Kondisi seperti ini. pandemi Iya sekarang iya. ya, mhm. Kehilangan kepala negara itu juga sepertinya, merupakan suatu hal yang sangat susah nantinya, seperti Ya itu. karena mereka kan sekarang, harus mencari cara, gimana caranya untuk mengganti posisi yang kosong gitu Iya kan. bener bener bener. Sejauh ini sih sepertinya ada yang menjadi perdana menteri sementaranya gitu. Aku Oke, juga belum belum tahu pasti karena masih baru baca sekilas saja tadi, yang jelas yang aku tahu itu berita yang mengagetkan, eee, iya bener sih sorry dia meninggalnya ternyata Rabu pagi, oh tapi aku baru kemarin. baca beritanya tadi pagi. Entah karena ada perbedaan jam ya, Iya mungkin perbedaan perbedaan jam sih. jam heeh, Iya jadi iya. aku bacanya tadi pagi, tapi meninggalnya ini, Rabu pagi di waktu setempat. Oke. Ya jadi mungkin beritanya masih belum terlalu naik di hari ini nih ya, Mhm, karena kita baru syuting mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi di minggu depan mungkin, kalau memang, ternyata ini lagi trending banget. mhm, Tentunya kalau misalkan teman-teman bingung Haiti Haiti yang mana, beberapa, belasan tahun yang lalu pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat di Haiti yang benar-benar meluluhlantakkan Haiti, dan ternyata ada kejadian-kejadian lain setelah itu ya seperti ini, presiden mereka dibunuh. Wah, ya, sangat sedih. Semoga kejadian yang kayak gini nggak akan terulang lagi lah. astagfirullah. Oke deh. Selanjutnya Ndi, ngomong-ngomong tentang presiden, Ngomong-ngomong tentang presiden, berita apa lagi Ndi, setelah presiden Ndi? nah, di Twitter juga aku sering baca tentang presiden-presiden ya, Oh oke. yaitu presiden Indonesia. Astaga, gimana Ya yang gimana? lagi trending itu presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, Ya, yang sering banget jadi trending topik di Twitter. as Tapi trending topiknya itu tidak yang positif, melainkan yang negatif, gitu. gimana 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 trending-nya gimana gimana? Netizen itu banyak yang, tidak percaya lagi dengan presiden, bisa dibilang. Oh, jadi tingkat kepercayaan mereka udah mulai menurun ya? Bener banget, tingkat kepercayaan mereka udah mulai menurun ditandai dengan adanya tanda pagar atau hashtag Mhm. yang, mencerminkan bahwa masyarakat itu sekarang sudah tidak percaya lagi dengan presiden, gitu. Wah, Dan yang kita nggak tahu ke depannya apakah akan diganti sebelum masa periode berakhir atau seperti apa, gitu. Kalau menurutmu, menurut James, apa kira-kira yang membuat, masyarakat ini sekarang kok semakin lama itu semakin tidak percaya lagi dengan Pak Presiden? iya Menurutmu mungkin gimana? mungkin ya, ini kan sekarang Kita kita kan, apa namanya, ngasih pendapat, pendapat sendiri ya, pendapat pendapat sendiri ya sendiri. kan mengapa mengapa dan mengapa gitu. Kalau Mhm, misalkan kepada presiden ya, kenapa masyarakat itu mulai ya turun percayanya. Oke, mari kita lanjutkan. Heh, tadi kenapa pertanyaannya tuh? kenapa ya? Ingat apa tuh? Nyari, hashtag-hashtag-nya. Jadi kalau menurutmu Jim, Oh, terkait pembahasan kita yang tadi, mhm. kenapa sih kira-kira masyarakat itu sekarang sudah mulai menurun kepercayaannya, dengan presiden kita? Ya kalau misalkan kita melihat secara umum ya, Mhm. pasti karena ketidakpuasan yang pertama. Ketidakpuasan Heeh, dengan ketidakpuasan dengan ya semua hal yang dibuat mungkin salah satunya ya kebijakan-kebijakan, apalagi masih dalam masa pandemi kayak gini. mhm, Mungkin setiap masyarakat itu ngerasa kalau misalkan setiap
kebijakan, setiap regulasi-regulasi yang diterbitkan sama pemerintah sekarang yang dikepalai oleh, Pak Presiden Joko Widodo itu, apa ya, nggak ada solusi sebenarnya jadinya. Jadi hanya membatasi 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 tanpa ada solusi. Mungkin itu yang dipikirkan masyarakat karena aku pun sendiri ya secara umum juga melihat, eee, selalu pembatasan yang dilakukan. Tapi di dalam pembatasan itu tidak ada solusi apa yang harus masyarakat lakukan selain melakukan pembatasan itu. Ketika manusia dibatasi, diginiin, kita tuh secara nggak langsung ya, kita bakal ngerasa, "Oke, aku mau nge-break ini, aku nggak mau ikut-ikutan dibatas-batasi." Akhirnya itulah yang membuat mereka itu kayak, mulai-mulai nggak percaya lagi, "Ngapain aku percayakan hidupku," misalkan gitu kan, "sama Pak Presiden," gitu. Akhirnya mulailah tuh muncul-muncul tagar-tagar yang kayak ginilah yang di Twitter. Kalau misalkan kita baca-baca juga pasti karena mereka nggak puas dengan apa yang telah dibuat ataupun apa, ya kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah itu. Ya kebetulan aja kepala negara kita saat ini Jokowi ya. Dan ini juga bisa jadi salah satu momen yang ya bisa dibilang alasan kedua itu, ya momen lawan politiknya menggunakan ini untuk menggiring itu semua, gitu loh. Jadi ketika ada kayak gini, akhirnya lawan politiknya lah yang maju mengangkat isu, oke kepercayaan masyarakat menurun, jadi secara nggak langsung itu kayak ngajak orang-orang yang selama ini, diem aja, orang-orang yang selama ini maksudnya nggak ikut-ikutan masalah ini, mereka baca, kalau misalkan kepercayaan masyarakat menurun dan akhirnya mereka tersugesti dalam diri mereka karena juga merasa mungkin salah satu dari dalam kriterianya itu ya, akhirnya mereka ikutan akhirnya, kecewa gitu loh dan akhirnya mereka ikutan nggak tingkat kepercayaan mereka menurun. Jadi sebenarnya kalau menurutku sih karena 2 hal itu ya, karena satu ya karena nggak puas gitu loh. Pasti orang mulai hilang respect, hilang apa ya karena nggak puas, harapan sama ekspektasinya itu udah nggak ketemu gitu loh. Akhirnya ya kayak gitu, kemudian ya karena tetap namanya juga politik ada lawan politik. Lawan politiknya pasti menggunakan momen-momen yang kayak gini untuk menjatuhkan presidennya, untuk menjatuhkan lawannya, udah pasti dah itu. Udah menurutku hal yang lumrah. Nah jadi kalau menurutku ya sekarang kita sebagai rakyat Indonesia itu sebenarnya mulai mengerti gitu, maksudnya keadaannya seperti ini nggak cuman kita aja yang kayak gini. Aku Benar. yakin Pak Pak Presiden kita ini ya, juga dia berpikir, apalagi dia berangkat dari memang masyarakat kecil, kemudian menjadi, wali Pengusaha, kota ya, mhm, pengusaha pengusaha, kecil, pengusaha dulu, pengusaha, kemudian wali kota, kemudian gubernur, kemudian akhirnya presiden. presiden. Menurutku dia tahu kok gimana keadaan teman-teman kita atau masyarakat-masyarakat kita di bawah, tapi apa namanya, ada kepentingan politik di dalamnya. Ya pasti, kalau misalnya Heeh, kepentingan politik itu pasti ada, karena iya, di dunia politik apalagi kita membahas suatu negara gitu mhm, kan, pasti ada beberapa stakeholder-stakeholder yang mhm, memiliki kepentingan tertentu dan betul menjadi betul, presiden itu pasti sangat susah gitu, ada banyak mhm, hal yang harus dipertimbangkan sehingga ada, kebijakan-kebijakan tertentu. Tapi menurutku juga satu hal yang mhm. mungkin bisa membuat masyarakat itu kecewa adalah ketika kebijakan tersebut tidak adil. Maksudnya Nah, mereka, ketat kepada rakyat, tetapi ketika ada sesuatu yang melanggar, aturan tersebut, tetapi yang melaksanakan bukan, masyarakat begitu. Contohnya misalkan ada vaksinasi yang diselenggarakan oleh salah satu badan instansi pemerintah gitu, mhm. itu dibiarkan berkerumun seperti Oh, itu. bener 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 Nah sih, mungkin kebijakan yang seperti itu yang tidak adil, bener bener, ketika mereka hanya ingin membuka angkringan untuk menyambung hidup mereka dilarang, sedangkan vaksinasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah mhm, ada berkerumun-berkerumun seperti heeh, itu dibiarkan. Mungkin ketidakadilan yang seperti itu yang akhirnya, membuat masyarakat ini kecewa dan akhirnya, tidak percaya lagi dengan presiden atau dengan pemerintah lah secara umum begitu. iya bener sih, Nah selain itu mungkin mereka menilai, eee, apa namanya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap, mhm, penurunan jumlah, angka Covid ini gitu. bener sih. Cuman seperti yang kita tahu yang, James juga sebutin tadi, di semua negara pun juga mengalami keadaan yang sama seperti itu Bener kan. bener. Jadi ya Pandemi, namanya juga pandemi. Ini WHO yang udah menerbitkan kalau misalkan ini adalah pandemi gitu kan. mhm, Jadi emang satu dunia benar-benar merasakan ini. Aku juga kemarin sempat baca nih, sorry sorry ini nyela dikit mhm, ya. ya, Karena seru nih, ini, ada.
ya artis bisa dibilang, komedian, ya komika, Uus, nah ini dia statement-nya bagus nih di IG-nya. Nih aku bacain ya, "Yuk biar cepat selesai yuk, selesai juga hidup orang yang boro-boro mikirin swab, buat makan sehari-hari aja harus ada minimal buat membeli. Nah kalau emang mau cepat selesai kenapa swab, vitamin, tabung oksigen, nggak digratisin aja coba? Pengen cepat selesai padahal ada solusi, giliran banyak yang mati, nyalahin yang mati. Jangan sekolah tinggi-tinggi percuma punya pemikiran nalar yang dikangkangi birokrasi." Kemudian satu lagi juga, usaha orang diacak-acak, nggak dapat penghasilan, stres, kemudian imun turun, ada gejala, nggak mampu bayar swab, kemudian beli vitamin apa lagi? Ngobrol sama teman biar nggak stres, sesak nafas, nggak mampu beli tabung oksigen, mati. Dan yang disalahinnya orang karena keluar rumah, buat minjem uang tapi malah nularin. Terus dia gini, jadi bener-bener kayak, nggak adilnya di sini gitu loh. Jadi kalau orang yang strata sosialnya sudah menengah ke atas, kemudian, penghasilannya tidak maksudnya terganggu maksudnya, tapi tidak terlalu terganggu karena adanya Covid ini, ya mereka bisa menerapkan semua kebijakannya itu gitu loh. Mereka bisa tetap, beli vitamin lah, Mhm. atau mereka tetap bisa stay at home, maksudnya diam di rumah aja, karena ya kerjaannya mereka bener-bener mereka bisa handle dari rumah. Coba kayak pedagang-pedagang gitu, ini juga yang viral banget kan, gimana pedagang itu bener-bener disuruh tutup dengan aduh caranya Dengan cara yang kurang pas gitulah ya bisa nggak bilang pas ya. banget nih caranya bener-bener masa iya disemprot Bro, Disemprot pakai kayak pakai mobil pemadam padahal kebakaran. nggak ada kebakaran di sana tapi disemprot aduh itu yang bener-bener apalagi toko aksesoris handphone ya kan, Iya, mereka rugi berapa disemprot, banyak itu kan. malah bukannya jadi solusi, malah mereka membuat masyarakat itu semakin down imunnya, karena mereka juga akan kepikiran stres Mhm. kayak dibilang mau usah di-stres akhirnya imun turun kena virus, nggak mampu, swab gara-gara nggak punya duit, akhirnya gitu-gitu aja nggak mampu beli vitamin, akhirnya mati. Kemudian pemerintah malah nyalahinnya masyarakatnya karena nggak mau diam di rumah aja. Nah kalau diam di rumah aja mau makan dari mana? Iya. Jadi harusnya mungkin pemerintah Indonesia kalau misalkan kita mau lockdown, Iya, kita harus supply bener-bener ya, bener-bener. Jadi kalau bener-bener misalkan, supply. diam di rumah aja, ya udah, penuhi kebutuhan masyarakat Indonesia ya untuk diam di rumah aja. Kemudian kalau misalkan ada pemikiran di pemerintah nggak tahu ya, Mhm. kalau kita biayai mereka makan terus yang kaya-kaya enak dong. Iya, kita kan bisa memilah ya, dari pajak mungkin bisa dilihat ya. Mhm. Jadi pajak kalau misalkan siapa yang bayar pajak yang tinggi, ya udah, mereka kita tidak kasih, insentif untuk makan di rumah aja. Kita lihat sama orang-orang yang memang membayar pajak, ada yang membayar pajak sedikit dan ada yang tidak membayar pajak, ya cobalah itu yang kita jadikan, mungkin patokan dalam tanda kutip untuk memberikan mereka insentif supaya mereka mau diam di rumah, ya, kemudian kita berikan mereka, insentif itu makanan atau minuman atau uang setidaknya untuk mereka dapat hidup di rumah. Mereka sebenarnya kalau menurutku ya kalau kita disuruh diam di rumah dan dikasih kayak gitu ya mau aja sih, iya nggak Mereka sih? pasti mau mau diam di rumah gitu, Mesti yang mau diam penting di rumah. makannya mereka ditanggung Iya gitu. maksudnya selain makan kebutuhan lainnya kayak bayar listrik, bayar air, itu semuanya Mhm. diringankan lah. Jadi sebenarnya ya kalau mau pemerintahnya mau berkorban mungkin ini saat ini mungkin ya, ya namanya juga kepercayaan masyarakat menurun ya. Jadi masyarakat mungkin menilai pemerintah kurang mau berkorban ini. Mmm. Mungkin Jadi itu salah satu kuncinya ya. iya, jadi kalau misalkan memang pemerintah mau berkorban akhirnya mereka diam di rumah, ya udah pasti dan diam di rumah dibiayai kehidupannya selama di rumah. Setidaknya pasang waktu sebulan atau 2 bulan, sehingga, eee, virus yang memang sudah tersebar itu ya udah hilang sendirinya. Maksudnya virus ini nggak mungkin hilang sih ya sebenarnya ya. Mhm. Virus ini nggak mungkin hilang, tapi kalau kita, sudah kebal dengan virusnya itu, kita bisa hidup berdampingan kayak Singapura nih, lanjut nih Singapura. Mhm. Gimana berita di Singapura? Seru sekali kan. Singapura, Gimana lagunya? let's vaccinate, let's vaccinate. Ya, jadi bener-bener kayak Singapura tuh beberapa minggu yang lalu mengumumkan bahwasanya mereka akan hidup berdampingan dengan COVID-19 dan menganggapnya sebagai flu biasa. Dan bener-bener dari statement itu ya, mungkin tapi nggak tahu ya, karena kita bacanya dari, media sosial.
Bener-bener setelah statement itu keluar, Mhm, akhirnya pemerintah mungkin itu pemerintah yang buat, ada sebuah video yang seru banget, Dik. mhm. Ya Video kan apa yang tuh? tadi kita nyanyiin tuh yang Oh, let's vaccinate dan di dalamnya itu bener-bener suatu ajakan, bukan ajakan juga, suatu kalimat-kalimat persuasif yang sebenarnya mhm. dipakai untuk mengajak masyarakatnya untuk nggak takut sama virusnya ini. Ya, untuk berani tes, Untuk berani tes, untuk berani nge-trace, habis nge-trace itu dan vaksin. vaksin. Ya, Sebenarnya itu, eee, hal-hal yang bisa dipakai untuk ya menjalani kehidupan di dalam pandemi ini. Jadi benar-benar pemerintah Singapura menurutku mengambil langkah yang tepat dengan kreatif ya, mhm. sekali lagi dengan kreatif membuat lagu dengan ajakan yang seperti itu. Jadi kita dibuat nggak takut, pokoknya itu juga mungkin perdana perdana menterinya mungkin yang bilang bahwasanya virus 19 ini tidak akan mendominasi kehidupan kita lagi, kayak gitu. Jadi benar-benar suatu ajakan yang baik dan yang tepat banget dengan cara kreatif itu, bisa membuat masyarakat semakin kuat, ya, apa, herd immunity ya? Herd immunity ya. Itu bakal timbul gitu loh. Nah kayak, ya ini nih baru-baru nih aku lihat ada Mhm, ajakan gitu kan, di satu gambar gitu di akun media sosial pemerintah, tapi mhm. nggak usah disebutin pemerintah apa ya, nanti malah kita membahayakan diri. Tapi mungkin teman-teman tahu lah ya. Tahu lah ya, Heeh. masa aduh, ajakan vaksin untuk usia 12 sampai 17 tahun itu dengan zaman gini nggak vaksin nggak gaul gitu. Men, Itu sempet sempet trending di Twitter tuh, sempet ya? sempet trending di Twitter karena Astaga, kayak desainnya, habis itu bahasa yang digunakan, iya, kayak masa aduh outdate banget gitu outdated loh. banget, kemudian gambarnya aduh bener-bener kayak gambar yang resolusinya kecil yang ngambil Heeh. dari Google aja, kemudian mending dia search di Google gambar anak SMP gitu, kemudian itu diambil, di-crop background-nya pakai, apa namanya, background remover dari Google juga ya kan, kemudian ditempel di Canva gitu aja, kemudian bingung, "Ah, lu kata-kata apa ya pakai" "Oh iya, nggak gaul aja nggak gaul," gitu. Akhirnya, ya udah nggak vaksin, nggak gaul gitu. Amen, come on, aduh. Itulah yang membedakan mungkin ya, salah Mhm. satu kenapa di Indonesia ya gini-gini aja gitu loh. Iya. Sedangkan di negara Nggak lain ada mulai perkembangan walaupun memang sebelumnya ya India itu benar-benar meledak, tapi sekarang mereka udah bisa recover. Kenapa setelah India sudah down dan saatnya recover, kita malah yang down? Sebenarnya kan harusnya dipikirin di sana ya, kenapa kita kok malah ikut, "Aduh aku kena," gitu. Kenapa gitu loh, karena emang mungkin salah satunya salah lainnya ya, dan salah tadi lain, salah satu salah aja gitu. satu, Salah lainnya ya salah lainnya. pemerintahnya kita itu kurang Inovasi? inovasi untuk mengarahkan masyarakatnya untuk ya mau vaksin, mau tes, mau trace yang kayak gitu. Itu bener-bener aduh, hari gini nggak vaksin nggak gaul. Ya elah men. Ya aku rasa pemerintah Singapura tuh pinter sih dia ngelihat celah, Mmm. apa ya, mereka membuat inovasi, membuat video ajakan seperti itu yang sangat bagus dan sasarannya itu tepat banget gitu. Karena Mmm, menurutku memang masyarakat Indonesia ini masih banyak yang takut untuk dites ketika iya iya misalkan bener dia demam nih, dia demam. Lebih baik mereka tuh diemin aja di rumah daripada bener cek ke dokter, karena kalau dicek ke dokter juga pasti nanti akan, hasilnya, positif bener gitu. bener bener. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa masyarakat Indonesia ini masih takut untuk tes. Nah, Mmm, dengan takut tes kita juga jadinya nggak bisa tracing kan. bener bener. Siapa tahu nanti dia ada kontak dengan siapa dan lain sebagainya. Akhirnya, semakin banyak lagi yang kena, kita nggak tahu, apa namanya, kontaknya dia dengan siapa aja, kita tidak bisa mencegah gitu. Iya sih. Dan selain itu, masih ada juga beberapa masyarakat yang, takut akan vaksin gitu. Ah, bener. Karena mungkin ada kontroversi terkait fakta-fakta tentang vaksin, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Akhirnya masyarakat itu masih ada beberapa yang, nggak mau divaksin sama sekali, gitu. Iya, Jadi menurutku, solusi dari pemerintah Singapura itu mungkin salah satu hal yang bisa diterapkan oleh pemerintah Indonesia, karena tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tes, trace, sama vaksin. bener bener. Habis itu yang kedua, menyalurkan atau mengajak, masyarakat itu dengan cara yang lebih, apa ya, Kreatif lah. inovatif dan Iya kreatif iya iya. gitu. Bener bener. Sebenarnya ya semudah itu gitu loh, misalkan kalau kita sebenarnya nggak kurang kok orang-orang inovatif, nggak kurang orang-orang inovatif. Bener banget, Opening SEA Games-nya kita dulu top banget. top. Kenapa nggak
kayak bentuk panitia kayak gitu lagi memang mengkonsepkannya butuh waktu lama ya. Mhm. Tapi setidaknya kalau misalkan dimulai dari sekarang, kemudian dengan tim yang memang orang-orang kreatif, pasti bisa kok Indonesia. Tinggal undang aja anak Anak muda, muda, kemudian konten kreator. konten kreator di Indonesia tuh waduh udah keren-keren banget konten kreator anak-anak kecil itu men udah bikin animasi-animasi yang keren banget Iya, sumpah. bener, sebenarnya ya seperti itu aja lah untuk mengajak masyarakat itu untuk mau tes, untuk mau trace, dan untuk mau vaksin sebenarnya. Jadi ya semoga pemerintah Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia makin makin hari mulai Semakin membaik lagi ya, membaik mulai lagi kembali ya, lagi mulai kembali lagi kepercayaannya ya, karena ya. ke depannya nih kita nggak hanya menghadapi virus corona yang satu aja, tapi variannya sudah semakin banyak gitu loh. Iya, iya, Udah bener. kayak minuman sasetan aja gitu banyak Udah ada variannya. rasa-rasa lainnya ya. Iya, Kem kemarin alfa, alfa, beta, beta, gamma, gamma, delta, delta. sekarang ada lagi, Apalagi tuh? ada 3 lagi kalau nggak salah, ada Astaga, kappa, ada kappa, eta, be sama iota kalau nggak salah ya, coba nanti. astaga, ini bener-bener nih corona nih banyak rasa-rasanya. Jadi ada varian baru lagi beberapa, cuman Mmm, yang 3 tadi itu terakhir memang, tidak terlalu banyak ya, hanya ada beberapa kasusnya di Indonesia. Tetapi yang paling banyak itu sekarang adalah delta. delta ya? Ya, Ya delta sih. yang jadi paling banyak. Ini kan delta yang bener-bener yang waktu itu meledak di India kan? Iya, betul. Iya, ya itulah, mari, kita kita sebenarnya gini, vaksin itu penting, Mhm, penting. Tapi memang kalau memang ada teman-teman yang punya, pendapat lain dan akhirnya tidak mau vaksin, ya nggak apa-apa. Intinya kalau kita tidak mau vaksin atau misalkan kita bertentangan, menurutku nggak usah lah ngajak-ngajak ya. iya, mungkin itu yang menjadi permasalahan Mhm, ya sekarang ya, ketika mhm, seseorang punya pandangan berbeda, mereka koar-koar di sosial media sehingga mempengaruhi teman-teman yang yang lain lain gitu. gitu. Sebenarnya karena gimana, bisa dibilang ini wabah baru, ya masih Mhm, bisa tergolong baru dan nggak pernah ada orang yang bisa memprediksi hal ini kenapa bisa terjadi gitu loh. mhm, Dan ketika memang ada langkah yang sudah pemerintah buat, ya kita mari pakai hikmat sebenarnya, hikmat kita masing-masing untuk, "Oke, aku memutuskan aku mau ikut vaksin dengan apa namanya, terima segala konsekuensinya," atau kalau misalkan memang tidak mau vaksin, ya juga harus menerima konsekuensinya, bukan untuk ngajak-ngajakin iya, untuk nggak mau sebenarnya, kayak gitu sih kalau masalah, menghadapi pandemi ini. Tentunya ini juga salah satu hal pemerintah udah ngeluarin dana banyak banget untuk vaksin sebenarnya, ya mhm, kan, beli berjuta-juta datang baru baru baru. mhm, Jadi kalau kebuang sia-sia, ya kasihan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman memang dari awal mau vaksin, ya silakan monggo bagus gitu. Misalkan memang enggak, ya udah kita menghormati segala keputusan teman-teman untuk, enggak vaksin itu, kayak gitu iya. sih, ya Iya dari kita ya. dan semoga cepet banget nanti, apa namanya, wabah ini berakhir gitu ya, karena Iya, dengan adanya wabah ini ada banyak sekali kerugian yang kita alami gitu ya. banyak banget nih. Banyak banget bisnis-bisnis yang tutup, pekerja-pekerja yang dirumahkan gitu, Iya, apalagi tempatnya kita syuting di Pulau Bali ini ya, Bali, mhm, bener-bener berdampak banget. iya. Pariwisata yang dari dulu itu sangat-sangat wow banget, sekarang bener-bener di bawah. Jadi dulu bom Bali aja nggak sampai kayak gini. Bom Bali nggak sampai kayak gini karena recover-nya itu cepet Cepet gitu. banget, iya. Orang-orang nggak mungkin beberapa bulan aja ya takut ke Mhm, Balinya, entar setelah itu karena udah dirasa aman, ya udah mereka mulai berdatangan lagi. Tapi ini hitungannya sampai tahun gitu kan, bener, bener. Jadi hitungan tahun. itu sih yang, berdampak banget. Nah, nih statement-ku terakhir tentang hal ini adalah, Mhm, kenapa kepercayaan turun ya karena kita sering di-prank sebenarnya, di-prank. dalam tanda kutip di-prank. Bali khususnya ya, karena Mhm, kita di Bali benar-benar mhm, ngerasa dari awal dibilang, "Oke, awal tahun dibuka pariwisata," maksudnya penerbangan internasional ya, mhm. nggak jadi. Kemudian beberapa bulannya akan dibuka, nggak jadi. Terakhir bulan Juli akan dibuka, tapi nyata-nyatanya nggak jadi. Mungkin itu bisa menjadi satu hal yang membuat kita, masyarakat tuh turun kepercayaannya kita. Ya mungkin ada beberapa orang yang merasa dipermainkan gitu maksudnya. Dipermainkan. Jadi, ya sudahlah teman-teman, jadi, kita sama-sama aja berharap bahwasanya pandemi ini memang benar-benar, tidak mungkin cepat berakhir, tapi Mhm. setidaknya progresnya naik.
bukan turun lagi. Iya, dan kelihatan lah progresnya seperti apa gitu ya. Iya, dan juga pemerintah semoga dalam mengeluarkan, pernyataan atau statement juga berpikir dulu Mhm, sebelum memang, mengeluarkannya, biar nggak ngeprank-ngeprank gini lagi. iya iya Jadi kayaknya itu dah ya, Andi, ya. iya. Kemudian, ngomong-ngomong yang lain, aduh Oh, berat apa lagi? nih, Berat? berat Aduh, berat berat banget ya berat pembahasan berat. kita. Ini episode pertama udah berat banget gitu. Kayaknya itu Orang-orang kayak skip gitu nonton, "Kayak apa sih ini berat banget pembahasannya," gitu. Ya makanya udah, bener bener lah namanya kita tuh males mikir nih. malas mikir ya. Iya, biarin teman-teman kita tuh nggak usah lah mikirin gini gini gini, biarin kita mikir, kalian cukup dengarkan Dengerin aja. aja gitu ya. Jadi kita Nah, yang ngerangkum gitu ya. Mereka ya tinggal ngerangkum. denger-dengerin aja Iya, gitu. bisa jadi bisa jadi. Ya nanti kalau misalkan memang ada nama-nama yang cocok, Oke, bisa bisa di komen di bawah di gitu ya. komen. Oke Nah, nih, kita ngomongin yang agak seru dikit nih, agak agak seru seru. nih. Nah, Dari apa tuh? dunia dunia branding. Branding. Ya, pemasaran. Pemasaran. Ada apa tuh? Nah, tadi kan kita ngomongin masalah, bisnis-bisnis yang tutup Heeh, karena Covid ini. yoi. Tapi ada juga ternyata perusahaan-perusahaan yang, lumayan mendapatkan keuntungan Nah, dari adanya Covid ini. wih, Salah curang. satu contohnya Apa ya tuh? pastinya perusahaan suplemen atau perusahaan minuman yang memiliki khasiat untuk tubuh seperti Iya itu. iya, bener bener bener. Salah satu contohnya yang kemarin yang lagi viral itu adalah Bear Brand, Bah, iya 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 ya. iya. Oh, aku Sus nonton sih videonya, Bro. Wah, Wih, bener bener. rusuh Baru banget rusuh banget asli. mereka MMA di sana. MM. Ada Emang ada penjaganya yang nunggu tuh, "Aku kabur bener. aja lah." Selamatkan Ditinggal diri, selamatkan ditinggal, tapi diri. emang lucu banget. Ada yang udah masukin ke dalam troli, trolinya ditendang. Ya elah. Aduh. Aduh, Itu ini kayak masih satu pak gitu kan, mhm, sampai diambil, sampai diambil aduh, hancur, apa, robek gitu, maksudnya bungkusnya pokoknya robek, aduh, akhirnya ya ra tercecer gitu ya. riot banget lah pokoknya, aduh, Bener-bener ini parah parah sih itu. Dan ternyata sampai segitunya gitu loh orang iya, nyari nyari susu Bear Brand. Dan entah kenapa baru-baru ini itu, apa namanya, Bear Brand itu langka gitu, bener Bear bener. Brand itu naik. Padahal kan Covid-nya sudah dari lama gitu kan, kenapa nggak dari awal Covid, orang-orang sudah nyari Bear Brand kayak masker dulu kan, Ya, masker awal-awal dulu Covid dulu masker kan juga ya ya, susah banget ya, susah banget gitu kan. susah kali. Apalagi nyari masker harus yang gini gini Harus gini yang gini. harusnya seperti ini gitu Astaga, itu kan. memang masa tahun lalu kita memang susah nyari masker. Iya, Tahun ini udah gampang cari masker, tapi nyari susu nyari sekarang susah. susu sekarang susah. Padahal ya gimana ya, susu aja loh. Heeh, padahal kan itu emang kita kita konsumsi, nggak konsumsi juga sebenarnya nggak kelihatan efek Iya yang sih. signifikan gitu kan. Jadi kan sebenarnya ini semua ini terjadi kalau misalkan aku ngelihat ya, Mhm, awalnya tuh ketika memang Covid ini tiba-tiba meledak, mhm. kemudian, oksigen habis, maksudnya oksigen, Oksigen aduh, habis, nggak bernafas dong kita ya, maksudnya ketersediaan tabung oksigen itu udah mulai ketersediaan tabung oksigen mulai menipis, menipis, heeh. akhirnya adalah oknum-oknum yang memanfaatkan ini semua, "Wih, Bear-Brand bagus untuk menaikkan Mmm. imun tubuh." Akhirnya semua orang beli Bear-Brand 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 semua. Susi itu jadi kasihan Milo, Ini Denko, kasihan gitu loh ini karena kita nanti kayak Ronaldo loh ini, kita oh mengesampingkan merek geser. tertentu langsung turun ke Enggak, Hamil tuh. kan kita kan membantu ya, maksudnya masih ada susu yang lain, Oh ya Denko. Denko, Milo, masih ada nih apa Nestle itu Udah dah nggak usah Bear-Brand. diterusin, kalau susu Iya, yang lain tuh bahaya nanti arahnya itu. iya ya udahlah. Ya, jadi sebenarnya ya susu yang lain juga benar Lagi bisa susu yang lain. meningkatkan imun tubuh nih, Oh iya iya. serius nih. Oh iya iya, serius serius ya Heeh, serius ya, aduh. maksudnya kenapa gitu? Jadi gimana ya, Mhm. kita tuh ketika minum susu Bear Brand kita tuh sudah mensugesti sebenarnya diri kita, pikiran kita untuk, "Oke, aku minum susu ini aku sehat." Itu sebenarnya sugesti ya yang main di sana Sugesti ya? jadi Mhm. kalau menurutku ya, karena susu ini dari dulu memang udah ada, Mhm. tapi ketika memang ada oknum yang memanfaatkan mungkin ya, Udah digoreng dikit gitu ya beritanya, iya jadi kayak digoreng dikit akhirnya boom, aduh mhm. memang memang bagus, cara marketingnya top top Top. banget, top top. Kontroversi, menimbulkan kontroversi jadi penjualan tinggi gitu Tinggi, kan. naik. Wah, emang top banget sih. Jangan-jangan kita kalau buat brand nanti kita buat kontroversi aja kali ya? Jadi langsung Ih, banyak yang beli gitu. iya. Jangan jangan jangan. Jangan lah, jangan, Padahal kontrol ya, padahal Dokter Tirta itu udah sempet statement dia bilang, heeh, "Kalau misalnya kebanyakan minum susu Bear Brand malah mencret. mencret jadinya," gitu loh. Iya iya Tapi iya. tetep aja orang-orang tuh kayak beli sebanyak-banyak itu gitu. Biasalah ini panic buying itu memang, masyarakat Indonesia masih sering sih kayak gitu. Masih sering panic buying ya. Jadi sebenarnya ini latah sebenarnya bisa dibilang.
Kalau budaya latah tuh kayaknya emang dari dulu sih ya, Iya, jadi Indonesia tuh. Indonesia mungkin udah terlalu senang untuk latah akhirnya Mhm. ya udah lanjut lanjut lanjut, dulu tuh bener-bener masker tuh bener wah Masker, gila, semua jualan masker. semua mau jualan masker Kak, Nyetok maksud masker heeh, banyak-banyak. sekarang obat Infernik, In itulah, itu Inver apa gitu. astaga itu juga mulai naik harganya. Itu dibahas Ayolah, dibahas juga tuh sama Dokter Tirta tuh. itu dah, Mhm. maksudnya come on teman-teman semua kalian yang denger ini kan orang-orang yang karena kata podcast-nya Deddy Corbuzier itu smart people ya kan. Smart Come people. on gitu loh. Kalau misalkan kalian minum susu Mhm. lain ya, kalian kalian dengan minum susu ini aku bakal sembuh gitu. Sembuh kok kalian, Yang penting percaya dulu yakin ya, gitu loh yakin dulu maksudnya. untuk sembuh gitu. Iya, Pikiran tetap positif pikiran tetap kayak gitu. positif intinya dan jangan karena gini loh, kita seringan udah terlanjur nggak percaya, akhirnya kita minum yang bener-bener nggak berkhasiat hal itu dalam tubuhnya kita. Karena Mhm. dari awal emang udah bilang, "Ah, nggak bakal lah aku sembuh gara-gara ini nih, Tapi nggak tetap bakal." diminum gitu. Beda bener minum ya akhirnya ya Iya. nggak sembuh juga Habis karena itu kitanya bilang, "Nih bener kan nggak sembuh?" Kayak nah, gitu kan. padahal memang dia tidak Sugestinya. mengizinkan, Mhm. hal itu untuk bereaksi dalam tubuhnya. Mmm. Tapi coba kita mengizinkan itu oh iya Mhm. bereaksi nih di tubuhku nih, Mhm. bereaksi kok. Dan hasilnya pasti menurutku bakal ya positif, bakal bagus. Iya iya, karena itu permainan, apa namanya, sugesti pikiran Sugesti ya, jadinya, iya iya. sugesti. Jadi Kayak kemarin misalkan salah satu contohnya mungkin itu faktor sugesti juga ya. mhm, Kemarin itu aku sempet, kontak sama salah satu temen, mhm. hari Sabtu yang ternyata hari Minggu malamnya itu dia positif. Jadi kayak, waduh gimana nih gitu, tapi di pikiranku, sugestiku nggak bakal kenapa-kenapa Iya gitu, iya. karena aku yakin karena aku sudah prokes dan lain Mmm, sebagainya gitu. Aku yakin banget, nggak bakal ada kenapa-kenapa gitu. Jadi mhm. sebelum berangkat kantor, aku tes dulu gitu, swab dulu, dan Akhirnya? dia beneran nggak kenapa-kenapa gitu, Oh iya negatif ya, gitu kalau kan. misalkan positif nggak mungkin di sini. Nggak mungkin di sini. Iya, ya jadi ya intinya kita, eee, memang trik-trik pemasaran itu makin hari itu makin gini ya, ada perubahan, peningkatan dan sebagainya, dan ini benar-benar trik marketing baru ya, Bener banget. kontroversi yang dijadikan, cara untuk menaikkan ataupun meningkatkan citra perusahaan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan, Penjualan. penjualan yang tinggi Ya gitu loh. karena memang kita harus selalu berinovasi, Iya ya kan? sih, Bagaimanapun situasinya kita harus bisa melihat peluang yang ada di sana. Kalau misalnya kita dari kacamata orang marketing ya gitu ya, mhm, kita harus bisa melihat peluang untuk menjadikan sesuatu gitu, bener sesuatu bener, yang bernilai dan, bisa kita jual, iya sih. mendapatkan hasil gitu. Ya, jadi cukuplah kita bahas susu ya. Sekarang bahas apa dulu? Aduh pembahasannya susu, untung nggak ke Susu, mana-mana, ya aduh, ampun. ya setidaknya kan dari yang berat-berat gitu kan kita bahas udah nggak percaya sama presiden, akhirnya Aduh. kita bahas susu. Selanjutnya nih apa ada nggak lagi hal yang Ah, berita-berita yang lagi top dalam beberapa minggu ke belakang nih? kenapa ya, nggak konsen sih gara-gara susu nih, gara-gara bahas susu. Ya kalau aku sih ngelihatnya dalam seminggu belakang ini ada berita di apa namanya, di bidang teknologi gitu, Mhm. Windows 11. Oh Windows baru tuh ya, Windows baru. Yoi, Windows 11 Keren sudah banget sih itu sih. sudah mulai bisa dibilang dirilis ya, Mhm. dan setelah aku lihat, apa namanya, preview-nya di YouTube, keren sih. Maksudnya makin simpel gitu kan ya, mungkin makin ringan dan performanya mungkin akan makin bagus. Ya kita Mhm. tunggu aja supaya, Windows 11 mulai cepatlah diedarkan dan beli yang asli. Karena, yang asli juga ya baiklah, kita juga support juga untuk perusahaannya walaupun memang perusahaannya udah besar gitu kan. Dan satu lagi, nggak semua komputer bisa di-upgrade ke Windows 11 Dek, Nggak semua komputer? nggak semua. Berarti komputerku yang di rumah itu nggak bisa ya? Oh Nggak tahu itu ya. kan tergolong baru ya? Oh gitu ya? Ya Jangan jadi salah. nyombong loh. Ih. Jadi memang nggak semua, apa namanya, komputer, nggak semua prosesor yang support untuk, apa namanya, Windows 11 ini. Terakhir aku baca di suatu artikel Mhm. ya keluaran prosesor di atas 2017 baru akan support karena ada apa gitu, TDM atau apanya gitu, karena Windows 11 butuh fitur itu sehingga ya kalau misalkan kalian belum bisa kebagian, ya upgrade-lah komputer kalian gitu.
Ya Jadi karena teknologi itu pasti akan berkembang setiap bakal saat gitu. berkembang Kita setiap saat. nggak bisa megang terus teknologi perangkat keras yang udah lama banget gitu, kita harus harus upgrade gitu. Iya dulu Jadi relakanlah, juallah gitu ya. direlakan lah. Iya anggap sudah harusnya pensiun ya. Harusnya pensiun ya jual Jadi aja, beli yang baru ya ya gitu. udahlah. Nah ngomong-ngomong komputer, ada hal yang menggembirakan juga untuk kita semua Mhm, walaupun memang berita ini udah hampir kurang lebih 2 minggu yang lalu, tapi kita harus bahas lagi karena mhm. tentang cryptocurrency. Komputer cryptocurrency sekarang. Yoi, kenapa Apa nyambung? hubungannya? Lah Nah, gini nih, jadi komputer ya kan, ada salah satu komponennya itulah video card, video card. atau bisa sering orang bilang VGA nih, VGA, PGA pakai P ya. pakai P. Nah VGA nih. Nah beberapa bulan ke belakang itu memang VGA khususnya VGA yang bagus yang memiliki hash rate tinggi itu memang langka dan Mhm. harganya pun, jauh banget naiknya. Mahal kali, mantap, Berkali-kali lipat. berkali-kali lipat, mantap banget mahalnya. Mmm, Itu karena zaman dulu nggak zaman dulu juga, dulu ataupun beberapa waktu lalu memang itu banyak digunakan oleh para penambang cryptocurrency untuk menambang uang itu. Maksudnya untuk cryptocurrency tersebut iya, gitu. untuk menambang cryptocurrency tersebut. Tapi akhirnya, eee, ya walaupun baru satu negara ya, pemerintah Cina waktu itu memang sempat Iya, satu mengumumkan negara tapi berpengaruh dampaknya memang, oh banget. iyalah apalagi dari sana semua sumber-sumbernya biasanya ya. Heeh, Pemerintah Cina akhirnya mengharamkan ya, dalam tanda heeh. kutip, cryptocurrency di negaranya Iya, sehingga, banyak perusahaan-perusahaan cryptocurrency ataupun oknum-oknum yang menambang, kripto itu tutup. tutup dan mereka menjual semua Iya, aset-asetnya. dan akhirnya ya imbasnya itu ya mungkin akan kita rasakan, beberapa bulan ke depan sih, beberapa Mhm. bulan lagi kita baru bisa rasakan, kita dapat mulai lagi mendapatkan VGA dengan harga yang Lebih ekonomis. lebih ekonomis, maksudnya Yang kembali lagi kembali ke lagi dengan harga harga standarnya. standarnya lah. Mhm. Jadi kita juga berharap supaya ya turun lah ya, supaya kasihan juga nih, udah diem di rumah aja, nggak bisa beli susu, sekarang mau beli VGA susah, Nggak bisa main nggak game, bisa main game akhirnya. Jadi imunnya bener nggak naik nih, nggak bisa main Valorant, Valorant gitu, nggak bisa main, Zuma, main Zuma nggak perlu PGA yang bagus, Pak. main Metal Slug, jadi ya udahlah. Mhm. Jadi kita harap sih memang, berita-berita itu Mhm. bener adanya ya. Iya, Maksudnya kayak VGA udah mulai turun, kemudian ada Windows 11-nya mulai keluar, maksudnya dirilis dan kalau aku baca ulang lagi kemarin tuh memang baru akan bisa dirasakan oleh pengguna Windows 10 mhm. tahun depan. Januari 2022 baru bisa pengguna Windows 10 free upgrade ke Windows Windows 11. 11. Emang kalau ngomongin Windows 11 tuh apa sih kelebihannya dia Windows 11 tuh? Sampai sekarang sih aku baru lihat dari segi tampilannya, mungkin performanya akan lebih ringan sih, karena Mmm. kalau dilihat-lihat tuh kayak mirip-mirip mulai kayak macOS. Oh, berarti dia ngikut-ngikut Nggak upgrade. tahu sih ya, kita nanti daripada Daripada kita hilang, ya kan, tapi gini ya, masih sini kalau misalnya kita ngomongin tentang IT aja oh ya, yoi, gimana gimana? mungkin teman-teman di sini tuh mungkin beberapa ada yang belum tahulah istilah-istilah tentang IT dan Mhm. lain sebagainya. Kalau mereka mau belajar di internet, di YouTube juga mungkin susah gitu kan. Nah, Tapi mereka pengen, apa ya, mereka tahu, mereka pengen, kepo gitu ya. ya kepo gitu, pengen tahu lebih lengkap, lebih baik gitu, lebih lebih apa ya dibilang, pengen belajarlah terkait IT itu gitu. Nah, tenang Andi, ada solusinya. Kita lagi belajar untuk ngiklan. Cing, padahal bridging-nya udah halus banget anjir. Jadi seperti yang Andi katakan, kalau kalian ingin belajar mengenai IT lebih dalam dan Mhm. kalian ada fresh graduate dari SMA, kalian bisa langsung bergabung di Universitas Universitas Triyatma Triyatma Mulya. Mulia. Ya, jadi ini nih, oke. Jadi di Universitas Triyatma Mulia kita memiliki 2 program studi Mhm. yang mengenai IT-IT itulah. Ada S1 ilmu, eee, telekomunikasi apa? Nih, lupa Aduh kan? lupa kan. Tunggu dulu, cari dulu, cari. Tadi sampai mana nih? Ya, ya jadi di Universitas Triyatma Mulia kita ada program studi yang mengenai teknik-teknik itu, Ndi.
Jadi yang pertama ada Mhm. program studi sarjana teknik informatika. Yo, Sarjana Teknik Informatika. informatika. Dan yang kedua sarjana teknik elektro. Informatika dan Dan elektro. elektro. Kayaknya elektro itu yang listrik-listrik dah. Oh, kalau elektro yang listrik-listrik ya, Iya, oke. Kalau informatika informatika mungkin yang ya tentang ya di dunia jaringan gitu kayak. jaringan gitu ya? Mungkin ya. Jadi ya kalau kalian penasaran Mhm. apa itu gitu loh, misalkan dengar penjelasan kita juga kurang ini kalian bisa langsung kontak Universitas Triyatma Mulia di Instagram-nya Mulia. @triyatmamulia Atau bisa gitu. juga di webnya? Di triyatmamulia.sc.id. Asik. Gimana? Gimana? Udah bisa Udah saya mengiklan, iklan ya? langsung iklan. Ya sorry. Ya Sebenarnya jadi sengaja kita ngasih penjelasan singkat aja gitu ya, supaya yoi, nanti kalian langsung aja lah penasaran, ya. yoi. Penasaran terus langsung ke Instagram sama webnya mereka aja Langsung langsung. Ya berkunjung ya. lah ya ke Universitas Triyatmamulia. Mhm. Ya jadi, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktunya kurang lebih 1 4 jam. Mungkin 1 jam ya? enggak, Kan ada nih. tadi 10 menit tambah ini, ya 40 menit lah, Iya, 40 menit lah. 40 menitan lebih, Mhm. tahu lebihnya berapa gitu, udah mendengarkan, obrolan kita Obrolan yang ngalur ngidul, yang entah diawali dengan panas, panas sekali gitu. diakhiri dengan iklan. Iklan. Ya dan nanti misalkan ada, saran-saran mau apa yang ditampilin, silakan aja langsung, komen-komen aja ya teman-teman semua. Dan juga gini, kalau misalkan kalian juga punya berita yang, bingung nih mau dibahas, apa misalkan kalian bingung, "Apa sih maksud berita nih?" Kasih tahu aja kita, nanti kita yang bahas. Kalian tuh cuman kita ngasih tahu, duduk manis, tunggu minggu depan video selanjutnya, kita bahas. Kita yang mikir, Kita yang mikir, kalian nggak usah mikir. kalian nggak usah mikir. Bye-bye. Dadah.